Sobat Jenius, kali ini kalian akan belajar online bersama saya, Kak Mariska. Sobat Jenius, today we will study about recount text. Recount text adalah teks yang menceritakan hal yang terjadi di masa lampau. Adapun struktur recount text berikut ini. Pertama, latar belakang informasi yang perlu dimengerti terkait dengan teks. Yang kedua, reka kejadian diceritakan secara sistematis. Yang ketiga, pendapat atau titik berat kejadian dalam cerita tersebut. Next, grammar yang digunakan. Pertama, menggunakan kata benda seperti orang, binatang, atau benda yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kedua, menggunakan past tense. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Terakhir, menggunakan kata sifat untuk menjelaskan benda atau orang yang terlibat di dalamnya. So, Sobat Jenius, recount text selalu keluar pada saat ujian nasional loh. Yuk kita belajar dengan Jenius Online. Sobat, kali ini perhatikan contoh soal nomor 1, yaitu contoh UN tahun 2016. Ini teksnya. Soal. That was the last time he saw Paddy. Last paragraph in paragraph 1. The word he refers to A. Father, B. Tom, C. Rabbit, D. Paddy. Pembahasan. Berdasarkan teks, kata he pada kalimat di atas mengacu pada Tom. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan kalimat sebelumnya. Jadi, jawabannya adalah B. Sobat, kali ini perhatikan contoh soal UN tahun 2017. Perhatikan teksnya. Soal. Blah blah blah, I was amazed by the scenery in the waterfall. Paragraph 2. The word amazed is classed in meaning to A. Astonished, B. Confused, C. Shocked, D. Puzzled. Pembahasannya, vocabulary dari kata astonished, heran atau takjub, dari kata confused yaitu bingung, kemudian shocked artinya kaget, dan terakhir puzzled artinya bingung. Di sini kata amazed memiliki makna dekat dengan astonished. Jadi jawabannya adalah A. Kali ini perhatikan contoh soal UN tahun 2018. Ini teksnya. Soal. What is the text about? A. The writer's activity of watching Chicago Marathon contest. B. The writer's wonderful feeling after watching marathon. C. The writer's good achievement in marathon. D. The changing of the writer's feeling after joining the competition. Pembahasan. Pada paragraf kedua, dijelaskan bahwa penulis menginginkan hal yang lebih dari sekedar pengalaman setelah maraton pertamanya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, perhatikan contoh soal UN tahun 2019. Berikut teksnya. Soal. Because of the trouble they had at the end of the picnic, they probably A. Got home a bit late, B. Decided to swim again, C.
had to spend a night there. D. Decided not to have a picnic again. Pembahasan. Hal yang mungkin disimpulkan bahwa permasalahan yang mereka dapati ketika pulang yaitu mobil mereka mogok. Perhatikan kalimat unfortunately we could not start up the car adalah pulang terlambat sampai di rumah. Jadi jawabannya adalah A. So, Sobat Jenius, kali ini perhatikan prediksi soal UN 2019. Pertama, perhatikan teksnya. Indikator, menganalisis referensi kata dalam teks. Soal, I would have bought a lot of them, blah blah blah, in line 2. The underlined word means A. The writer and his father, B. Candice, C. I and the writer, D. The writer and the store owner. Pembahasan. Ingat, untuk mencari kata ganti kita harus mengerti kalimat sebelumnya dan harus tahu tentang pronoun. Perhatikan kalimat sebelumnya. Kata ganti them dalam kalimat tersebut merupakan kata ganti untuk Candice. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2, perhatikan teksnya. Oke, indikator, menganalisis alasan suatu hal dari teks recount. Soal, the writer couldn't contact their friends because blah blah blah. A. He was in the parking area. B. His cell phone was broken. C. His friend was still choosing a shirt. D. He got lost at the department store. Pembahasan. Dalam teks, penulis menceritakan bahwa dia tidak bisa menghubungi temannya. Alasan mengapa si penulis tidak dapat menghubungi temannya ada pada paragraf pertama. Tepatnya pada kalimat, my cell phone was broken, so I couldn't call him. Pada kalimat itu didapatkan informasi bahwa penulis teks tersebut tidak dapat menghubungi temannya karena telepon genggamnya rusak. So, jawabannya adalah B. Sobat, soal nomor 3, perhatikan teks berikut. Oke, indikator, menyimpulkan informasi dalam teks recount. Soal, what happened to the writer yesterday? A. He has a terrible day. B. He gets a terrible day. C. He had a terrible day. D. He got a terrible day. Pembahasan. Jawabannya ada pada kalimat pertama, paragraf pertama. Karena ini termasuk teks recount, maka kita harus menggunakan simple past tense. Jadi jawabannya adalah C. Prediksi soal keempat. Perhatikan teks berikut. Indikator, menyimpulkan informasi dalam teks recount. Soal, the following sentences are the reasons why the writers love Ponorogo, except blah blah blah. A. The views of the sea are amazing. B. The people are friendly. C. Ponorogo has a beautiful view. D. The resort is uncomfortable. Pembahasan. Ingat,
Kesimpulan, cek kebenaran tiap-tiap pilihan menggunakan keyword. A. The views of the sea are amazing. Sesuai dengan paragraf kalimat ketiga. B. The people are friendly. Sesuai dengan paragraf kedua, kalimat kedua. C. Ponorogo has beautiful views. Sesuai dengan paragraf 1, kalimat kedua. D. The resort is uncomfortable. Jelas, ini tidak sesuai dengan pernyataan di paragraf 1 ataupun 2. Jadi, jawabannya adalah D. Oke sobat, be ready for number 5. Perhatikan contoh teks berikut ini. Indikator menyimpulkan tujuan dari teks recount. Soal: what intention the writer write in the text? A. To amuse the readers from his story. B. To describe his activities. C. To tell the writer's activity in the past. D. To report the writer's activity in the past and someday in the future. Pembahasan. Ingat, tujuan dari teks recount adalah menceritakan kegiatan di masa lampau. Maka, dalam cerita tersebut juga melibatkan latar tempat dan waktu, serta pengalaman saja apa yang dialami oleh penulis. Sehingga jawaban yang tepat adalah to tell the writer's experience in the past. Jawabannya C. Oke Sobat Jenius, cukup sekian materi kali ini. Jangan lupa terus semangat dan belajar, dan sampai jumpa pada bab selanjutnya. Terima kasih.